Glory Manchester United, sebuah lagu yang selama puluhan tahun menggema di Old Trafford, lagu yang selalu dinyanyikan dengan penuh kebanggaan oleh jutaan pendukung Manchester United di seluruh dunia. Namun beberapa musim terakhir, nyanyian ini seringkali diiringi rasa kecewa, harapan yang tertunda, dan kerinduan melihat Manchester United kembali ke tempat yang seharusnya bersaing di papan atas dan tampil di Liga Champions. Hari ini, para pendukung United pantas tersenyum setelah melewati masa-masa sulit, menghadapi berbagai kritik, dan menjalani musim yang penuh tantangan. Manchester United akhirnya berhasil mengamankan tiket Liga Champions dengan finish di posisi 3 besar. Sebuah pencapaian yang mungkin tidak banyak diprediksi ketika musim memasuki awal tahun 2026. Halo Sobat Meniti, selamat datang kembali di channel yang selalu menemani kisah inspiratifmu. Sobat Meniti, ada satu pelajaran menarik yang menurut saya sangat relate dengan kehidupan kita, bahkan perjalanan kita dalam membangun masa depan. Pelajaran itu datang dari Manchester United. Beberapa waktu lalu, Manchester United sedang berada dalam kondisi yang tidak baik saat masih dilatih Ruben Amorim. Performa tim naik turun, banyak pertandingan yang tidak sesuai harapan, bahkan kepercayaan diri pemain terlihat menurun dari tim kesulitan menemukan identitas permainan mereka. Pada awal Januari 2026, United berada di posisi 6 klasemen dan mulai tertinggal dari persaingan papan atas. Ketika hasil buruk terus datang, banyak orang berpikir solusi yang dibutuhkan adalah membeli pemain baru. Karena dalam sepak bola modern, saat tim sedang terpuruk, hal pertama yang biasanya dibicarakan adalah transfer pemain. Namun yang terjadi justru berbeda. Manchester United memutuskan berpisah dengan Ruben Amorim lalu menunjuk Michael Carrick sebagai pelatih. Menariknya, Carrick datang tanpa membawa revolusi besar. Tidak ada belanja pemain mahal saat itu, tidak ada perubahan skuad secara besar-besaran, pemainnya masih hampir sama, orang-orang yang ada di dalam tim juga masih sama, tapi hasilnya berubah. Sedikit demi sedikit Manchester United mulai bermain lebih rapi. Mainan Manchester United terlihat lebih jelas, para pemain tampil lebih percaya diri, hubungan antara pemain terlihat lebih kompak. Bahkan beberapa pemain yang sebelumnya jarang mendapatkan peran penting menunjukkan kualitas terbaik mereka. Salah satu kita ambil contoh adalah Kobbie Mainoo yang kembali mendapatkan kepercayaan dan mampu memberikan dampak besar bagi tim di bawah Carrick. Manchester United berhasil meraih banyak kemenangan penting. Mereka mengalahkan tim-tim besar seperti Manchester City, Arsenal, Liverpool, dan Chelsea. Dari tim yang sebelumnya kesulitan bersaing, mereka perlahan naik hingga akhirnya mengamankan posisi 3 besar dan kembali lagi ke Liga Champions. Nah, di sini kita belajar satu hal yang sangat penting. Terkadang masalah terbesar dalam hidup bukan karena kita kekurangan sesuatu, bukan karena kita kurang modal, bukan karena kita kurang fasilitas, bukan karena kita kurang peluang, tetapi karena kita belum mampu memaksimalkan apa yang sudah kita miliki. Michael Carrick datang bukan dengan membawa pemain baru, tetapi dengan membawa cara pandang baru. Dia memberikan peran yang jelas. Dia membuat setiap pemain tahu apa tugas dan tanggung jawab pemain. Dan ketika seseorang ditempatkan pada posisi yang tepat, potensinya bisa keluar dengan maksimal. Dalam dunia kerja juga sama. Kadang ada orang yang merasa dirinya tidak berkembang, merasa kurang berbakat, merasa kalah dari orang lain. Padahal bisa jadi masalahnya bukan pada kemampuannya, tetapi karena dia belum menemukan lingkungan yang tepat, strategi yang tepat, atau cara kerja yang tepat. Sama seperti pemain Manchester United yang terlihat biasa saja di satu sisi, tetapi terlihat luar biasa ketika ditangani oleh pelatih yang memahami mereka. Begitu juga dalam bisnis. Banyak orang berkata, kalau saya punya modal lebih besar, saya pasti berhasil. Padahal belum tentu. Begitu juga dalam berbisnis.
Karena sejarah sering menunjukkan bahwa bukan orang dengan sumber daya terbesar yang menang, tetapi orang yang paling mampu mengelola sumber daya yang dimiliki. Pada akhirnya, kisah Manchester United bersama Michael Carrick mengajarkan bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari tambahan sumber daya, tetapi dari kemampuan memaksimalkan apa yang sudah kita miliki. Pertanyaannya sekarang, dalam hidup kita masing-masing, apa sebenarnya yang belum kita maksimalkan? Apakah yang selama ini kita remehkan? Ataukah kesempatan yang selama ini kita abaikan? Atau justru lingkungan yang membuat potensi kita belum benar-benar keluar? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan menurut kalian, kisah siapa lagi yang layak kita pelajari untuk mengambil pelajaran hidup, bisnis, dan kepemimpinan? Saya teman meniti, saya Amar nanti. Terus belajar, terus berkembang, dan terus melangkah sampai bertemu di cerita berikutnya. See you.